Oke, ini materi marketing ya, Indografika untuk market semua sektor. Jadi kita akan mempelajari beberapa karakter market, kemudian bagaimana kita bisa masuk dengan negosiasinya, dan pricing kita bagaimana. Oke, kita mulai aja. Jadi yang pertama kita mengenali ada dua kelompok produk, yaitu mass product dan custom product ya. Di tempat kita sebut dengan job order. Ini karena produknya bersifat pesanan khusus gitu ya, bukan produk yang mass. Nah, kita akan mempelajari karakter dari custom product ini. Jadi custom product yang pertama, harga dan GPF-nya selalu lebih tinggi dari mass product ya. Catat itu, harga dan GPF-nya selalu lebih tinggi dari mass product karena yang pertama, custom product ini resikonya lebih tinggi, yaitu jika customer menolak atau mereject barang yang diproduksi, maka barang tersebut tidak bisa dijual ke orang lain. Karena apa? Karena itu bukan mass product dan hanya untuk kepentingan satu customer saja. Nah, ini biasanya hanya bisa dijual ya sebagai aval gitu ya, yang nilainya sangat rendah. Ini risiko yang pertama. Yang kedua, jika customer pembayarannya tempo ya, artinya kita ngasih hutang ke customer dan terjadi macet, dia tidak bisa bayar atau tidak mau bayar, maka barang yang mungkin bisa ditarik tapi tidak bisa dijual juga ke orang lain gitu. Jadi hanya bisa dijual sebagai aval juga. Nah, ini risikonya nomor 1 sama nomor 2 ini sama ya. Yang ketiga, risikonya adalah bahan-bahan baku tertentu, tinta dengan warna khusus dan lain-lain. Misalnya kalau ada seal tape dengan ukuran khusus, ini harus dibeli dengan minimal quantity ya, dan harus dimasukkan atau dibebankan dalam perhitungan HPP. Jadi kalau misalnya ordernya cuma 100 kilo tetapi membutuhkan tintanya kan warna khusus gitu ya, nah dia kan harus beli satu pil itu berapa, 5 kilo atau 20 kilo itu ya. Satu pil itu harus dibebankan karena tinta tersebut atau warna tersebut tidak bisa digunakan untuk customer yang lain karena sifatnya custom tadi ya. Nah, ini akibatnya harganya pasti akan lebih tinggi. Kecuali warna-warna yang umum, misalnya hitam ya. Hitam itu kan warna umum ya. Jadi itu tidak harus membeli satu, maksud saya tidak harus dibebankan satu pil pembelian bahan tintanya ya. Nah, jika tidak dimasukkan ke struktur HPP, maka GPF yang dihasilkan itu tidak liquid. Kita bisa menganggap kita untung ya, tetapi keuntungan kita hanya menjadi stok, dan stok itu tidak bisa digunakan untuk customer lain. Nah, ini akan menjadi membahayakan perusahaan. Nah, ini bisa kita terjebak dalam hal ini, dalam perhitungan tersebut ya. Artinya keuntungan hanya berwujud tinta, bukan cash. Itu bisa berbahaya buat perusahaan ya. Kita menganggap bahwa kita untung tapi keuntungannya berwujud stok yang tidak liquid, ini berbahaya. Nah, kemudian custom product atau job order lebih mudah untuk marketingnya. Ini yang
perlu diketahui. Karena apa? Karena satu, kebanyakan perusahaan industri itu tidak mau mengandalkan satu supplier, ya, terlalu riskan bagi ketersediaan produk yang mereka dibutuhkan, ya. Jadi kalau misalnya perusahaan garment, perusahaan kapas kayak TKPN, terus perusahaan misalnya nanti ada batik keris, ya, ada perusahaan lagi snack, ada perusahaan apa saja, mereka tidak berani mengandalkan satu supplier karena satu supplier ini kan bisa terjadi, mungkin dia sedang mesinnya rusak, atau kalau suppliernya itu misalnya bangkrut, kan ini buat mereka jadi masalah. Karena apa? Karena kelancaran untuk produknya terjual tidak bisa berjalan, ya. Khususnya untuk packaging ini kan boleh dibilang produk yang sangat menentukan terhadap penjualan mereka. Karena apa? Karena tanpa packaging produk tidak bisa dijual. Sehingga dalam hal ini sebetulnya produk-produk kita untuk market yang sektor umum itu sangat dibutuhkan oleh market. Ini yang perlu kita tahu. Maka bagi staff marketing tidak perlu khawatir atau tidak confident untuk kita bisa masuk ke perusahaan besar. Pengalaman Indografika sekian tahun itu, setiap kali kita masuk ke perusahaan selalu ditanggapi dengan baik dan selalu dipelajari kerjasama yang bisa dibangun dengan mereka. Ya, ini karena kebutuhan mereka untuk kelancaran penjualan dan kelancaran produksi mereka, ya. Jadi kebanyakan akan selalu membuka diri jika ada penawaran-penawaran dari supplier baru. Nah, karakter ini kita harus tahu. Jadi kalau toh nanti ada semacam email marketing, digital marketing yang masuk ke market sektor umum ini, menurut saya pastinya banyak akan direspon oleh mereka, ya. Mereka kan butuh supplier yang lebih banyak supaya lebih aman untuk kelancaran mereka. Jadi ini pintu yang selalu terbuka bagi marketing kita. Beda justru kalau mass product, karena mass product ini alternatif untuk membelinya tuh luas sekali. Dia bisa dari marketplace, dari mana saja, ya. Barang beredarnya banyak, supply-nya banyak, dan memang karena peredaran barangnya banyak, ini produk massal gitu, sehingga untuk mencari barangnya tidak kesulitan. Tetapi kalau custom produk, nah itu tidak selalu ada di pasar, pasti tidak ada di pasar, ya. Bukan selalu ada, tapi tidak ada di pasar. Mereka harus pesanan khusus ke supplier. Nah, terus yang selanjutnya, custom product ini cenderung akan repeat order terus-menerus dalam waktu yang panjang, ya. Biasanya kerjasama dengan customer itu bisa berlangsung bertahun-tahun gitu. Nah, kita sendiri Indografika itu kan mempunyai customer sebetulnya yang sudah lama sekali umur kerjasamanya dengan Indografika. Misalnya kayak TKPN sendiri itu sudah lebih dari 20 tahun gitu. Dan kalau kita waktu itu masih meneruskan dengan Melia Laundry itu juga lebih dari 15-20 tahun gitu. Jadi biasanya umur kerjasamanya ini bisa panjang.
Kenapa? Satu, jika customer sudah cocok dengan service kita, maka cenderung akan order ke kita terus gitu. Dia akan cenderung order terus gitu. Jadi misalnya servisnya kita ini bagus gitu ya, quality kita bagus, terkontrol, kemudian delivery time terutama itu bisa tepat waktu, kemudian kalau ada kebutuhan yang mendesak dari customer, kita bisa support mereka. Ini sangat dibutuhkan ya, karena dari bisnisnya customer sendiri, kadang-kadang mereka kan bisa muncul kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya urgent gitu. Nah ini kalau kita bisa melayani dengan baik, maka mereka akan semakin mengandalkan kita. Nah ini hubungan kerja yang atau hubungan bisnis yang bisa dibangun dengan sangat baik dan akan berjalan dalam kurun waktu yang panjang. Tentu kondisi yang saling menguntungkan. Yang kedua, sangat penting untuk membangun hubungan yang sangat dekat dengan customer. Ya. Ini penting sekali. Jadi kita kalau market yang industri yang secara umum itu kita berusaha selalu dekat dengan customer ya, untuk membangun hubungan emosional yang kuat, dan ini sangat membuat peningkatan kerjasama yang progresif gitu, ya. Dan kita bisa lebih mengerti situasi customer. Ini penting untuk untuk mengendalikan risiko bisnis. Jadi kondisi customer kita ini seperti apa? Mungkin kan bisnis itu bisa naik turun, ya. Kemudian apa yang bisa kita diskusikan, apa yang bisa kita support untuk bisnisnya, apa yang bisa kita dapatkan. Mungkin customer juga kadang-kadang ingin pengembangan produk, pergantian merek. Ini sangat-sangat menjadi karakter utama dari market yang custom product. Ya, jadi custom product ini membutuhkan satu hubungan yang sangat dekat ya, untuk bisa kerjasama yang panjang. Kadang-kadang customer bisa jadi piutangnya mundur, pembayarannya mundur. Nah itu salah satu situasi-situasi yang bisa terjadi. Nah bagaimana kita bisa menyikapi setiap dinamika situasi itu. Oleh karena itu kita membutuhkan hubungan yang sangat dekat dengan customer. Oke, kita lanjut. Nah sekarang bagaimana menghitung HPP dan harga jual untuk custom product. Untuk itu kita perlu tahu dulu faktor-faktor yang berpengaruh di dalam harga HPP ya, dan harga jual. Faktor yang berpengaruh pertama adalah quantity order ya. Quantity order untuk print mesin atau roto, mungkin juga di sini bisa juga print manual gitu ya. Karena ada aja customer yang sebetulnya ordernya besar-besar, tapi kadang-kadang mereka ada order yang kecil yang mereka butuh juga. Jadi kita juga melayani ini print manual gitu. Jadi quantity ordernya berapa banyak ini menjadi pertimbangan. Yang kedua, dia pakai print mesin atau print manual. Itu pertimbangan utama. Ya, dalam hal ini semakin kecil quantity maka akan semakin mahal ya. Karena ini menyangkut efisiensi produksi. Oke. Kita lanjut yang kedua. Faktor yang kedua adalah ukuran plastik
dalam hal ini lebarnya dan tebalnya. Nah, ini berpengaruh pada biaya blow, ya, proses blownya. Semakin kecil lebarnya dan semakin kecil lebarnya semakin mahal. Kalau semakin tipis juga semakin mahal, ya, karena outputnya kan rendah di mesin blow. Ya, itu bisa dipahami ya. Kemudian print, jumlah warna per sisi itu berapa, kemudian warnanya metal atau tidak, kemudian tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitan bisa dipelajari di video yang lain, bahwa kalau misalnya gambarnya itu harus pas sekali gitu, tidak ada toleransi atau toleransinya kecil sekali, nah itu kesulitan, ya, itu kesulitannya tinggi, ya. Nah itu tentu akan menentukan harga. Yang keempat, warnanya itu blok atau tidak. Kalau blok itu berarti kayak satu bidang semuanya diblok dengan warna tertentu, itu akan mahal. Jadi warna blok lebih mahal karena tinta dan solvent lebih banyak terpakai. Yang kedua, desain sangat berpengaruh pada harga karena tingkat kesulitan yang tadi ya, tingkat kesulitan menentukan kecepatan produksi yang pertama, dan juga menentukan tingkat BS. Jadi kalau cetakannya itu harus pas sekali, itu memang tingkat BS-nya akan lebih tinggi, karena memang plastik itu kan lentur ya, ada elastisitas gitu, tidak bisa semua itu rata, kecuali bahan-bahan tertentu seperti OPP, CPP itu memang dia lebih bisa diandalkan dan mesinnya juga mesin yang mahal sekali gitu. Nah, untuk mesin rotographer kita memang belum sekualitas itu. Jadi kita untuk tingkat kesulitan yang tinggi sekali itu memang kemungkinan kita akan tidak berani menerima order itu, atau kalau kita berani juga harganya akan tinggi sekali karena tingkat BS-nya nanti akan tinggi, ya. Bisa dipahami. Kemudian yang ketiga adalah warna metalik itu lebih mahal. Jadi setiap kali ada permintaan yang printnya ada warna metalik, itu memang lebih mahal. Jadi itu mesti ditanyakan dulu ke BPSI atau ke Bu Dewi, ya, warna metalik ini harganya berapa gitu. Nah, ini kan kembali lagi yang tadi saya jelaskan, warna metalik ini kan berarti spesial, itu permintaan spesial dari customer. Nah, tidak bisa kita jual ke sisa tintanya misalnya, ya, mau jual kemana, tidak bisa. Jadi makanya kita bebankan pembelian satu minimal tinta itu berapa, semua kita bebankan ke HPP, ya. Kemudian bentuk kantongnya, bentuk kantong dan variasi dan aksesorisnya. Kemudian tingkat kualitas kantongnya juga. Jadi bentuk kantong itu ada yang polos, kantong gula gitu ya. Polos, ada yang gaset, nanti dia ada yang pakai lidah, pakai lem, ya, seal tape itu ya. Kemudian plong handle, oval dan lain-lain. Nah, aksesoris ini ada seal tape, ya, ada air hole. Nah ini hampir sama dengan long handle oval itu ya. Kemudian ada juga dulu untuk German itu kantong yang walaupun PP dia pakai snap button, pakai benik, ya, benik putih itu biasanya atau warna hitam ya. Kemudian kualitas plastiknya, jadi juga ada customer yang memang sangat concern pada kualitas plastiknya dan kualitas printnya.
kualitas plastik ini biasanya toleransi ketebalannya yang mereka perhatikan. Jadi tebal tipis itu menjadi concern mereka. Misalnya 03 tidak boleh turun dari 028 misalnya. Jadi toleransi ketebalan oleh customer ini berbeda-beda. Juga kemudian kebeningannya. Kalau untuk PP ya, mereka minta ada yang seperti batik keris itu, dia PP-nya mintanya bening sekali gitu ya, sangat bening gitu. Atau yang kalau HD itu dia minta warnanya agak doff gitu ya, kalau untuk plastik misalnya beras gitu ya, nanti kantong pupuk, kantong benih, mungkin ekspor bracket, arang dari tempurung kelapa itu ya, itu mereka mempunyai satu spek ya, spek khusus yang mereka tentukan ya. Oke. Kemudian toleransi brain yang tadi ini ya, toleransi brain itu tingkat kesulitan tadi itu, dan ukuran ya. Jadi ukuran ini ukuran ini misalnya nih HD itu kan memang karena dia tidak seperti PP, maka HD itu ukurannya bisa toleransi sampai mungkin 1-2% gitu. Jadi kalau misalnya lebar 60 itu bisa sampai 60, misalnya 60,5 cm. Kalau lebar 30 dia juga bisa naik turun gitu sekitar 1-2 mili. Ya ini karena memang mesin blow HD itu tidak memungkinkan untuk bisa tepat. Nah kalau yang PP memang bisa lebih tepat ya. Nah ini perlu kita tahu. Nah kemudian order apa sih yang paling menguntungkan buat Indografika? Jadi ini penting sekali marketing eksekutif ya, departemen marketing untuk memahami bahwa kita ini punya teknologi yang lebih hebat dari kompetitor, khususnya kalau di situ ada cetakan atau print ya, yang dimana kita ini mempunyai teknologi inline system untuk print ya. Jadi apa order atau spek apa yang paling menguntungkan bagi Indografika, yang paling profitable bagi Indografika adalah order yang printnya banyak warna gitu ya, atau desainnya banyak warna ya. Dalam hal ini sementara maksimum 6 warna ya. Nah ada lagi yang spek yang mengikutinya adalah kualitas printnya sedang. Jadi kualitas printnya bukan kualitas print yang tinggi sekali, karena bahan baku kita itu adalah HD dan PP blow ya. Kalau OPP, CPP itu extrude. Nah itu kita tidak memproduksi, kita belum memproduksi itu. Yang kita punya adalah berwujud kantong, yaitu blown, HD dan PP. Mungkin nanti akan kita kembangkan ke PE ya. Jadi yang paling utama apa sih? Ini loh, ini yang paling utama, yaitu printnya banyak warna. Itu yang paling utama buat kita. Ini yang paling menguntungkan untuk kita, dengan kualitas print yang tidak terlalu tinggi. Kalau tinggi sekali kita kesulitan juga ya. Nah nantinya tentu kita mencarikan order yang
tepat pada sasaran market ini. Artinya begini, kalau misalnya print 4 warna gitu ya, nanti kalau kita mau nambah lagi sampai 5 warna bisa-bisa aja sih. Tapi ini sementara kita misalnya bicara 4 warna dulu, maka print 4 warna ini itu sebagai contoh misalnya cotton buds-nya Cinderella TKPN itu per kilo itu 92.000 untuk 4 warna gitu. Karena apa? Karena ya memang jumlah warna ini menentukan sekali dalam harga jual, dan apalagi dia ukurannya kecil ya, karena jadi tadi kan kita bicara kalau ukurannya kecil yang saya jelaskan, maka dia akan lebih mahal gitu ya. Tapi rata-rata untuk GPF-nya selalu lebih tinggi, pasti lebih tinggi. Jadi misalnya kalau kita ambil average gitu ya, misalnya 20.000 sampai 70.000 GPF per kilo untuk market industri ya. Nah tentunya ini tinggi sekali. Nah kita punya capacity untuk HD dan PE itu HD dan PP capacity maksimum 30 ton per inline, berarti 60 ton. Nah kalau kita ambil efektifnya paling bagus itu 1 bulan 20 ton masing-masing, maka 40 ton. Nah kalau 40 ton dikali misalnya 20.000 sampai 50.000, itu angkanya sudah besar sekali. Jadi sebetulnya saat ini kalau kita melayani seperti yang HD polos, PP polos, itu sebetulnya bukan makanan yang tepat untuk kita. Teknologi kita terlalu tidak berguna atau mubazir gitu ya. Teknologi yang kita bangun tetapi marketnya tidak tepat. Maka kenapa kita akan masuk ke market industri yang mencari order-order yang lebih tepat supaya kita lebih cepat maju. Nah ini kaitannya dengan reward juga untuk tim bisnis ya. Kalau kita tepat sasaran, reward kita ini besar-besar. Nah ini yang perlu kalian tahu juga. Oke. Nah kemudian proses negosiasi harga jual itu bagaimana sih? Beda dengan mass product memang. Seperti kalau saat ini kita WA online untuk laundry dan beras ya, itu karena produknya umum sehingga mereka tidak perlu ada satu diskusi atau satu pembicaraan khusus menyangkut produknya. Tinggal parameter di market saja, parameter jual, harga berapa, delivery berapa, sederhana prosesnya. Tapi kalau market industri beda ya. Market industri memerlukan proses yang berbeda. Nah dalam hal ini proses negosiasi harga jual, untuk diketahui dulu semua staf marketing ya, bahwa industri yang ada saat ini di market itu industri pabrik kan yang sudah jalan semua begitu. Artinya apa? Artinya mereka sudah punya supplier yang sudah berjalan kerjasama. Nah, jadi untuk new customer kita memang berupaya untuk apa? Untuk men-take over. Kita mengambil alih sebagian dari supplier yang sudah berjalan ya, sebagian order
sebagian order dari supplier yang sudah berjalan. Memang beda antara mereka yang mempunyai brand produk gitu ya, brand produk khusus dengan mereka yang ekspor. Kalau ekspor itu seringkali brandnya itu dari permintaan luar negeri, sehingga produknya atau brandnya bisa berubah-berubah terus. Nah ini sebetulnya bagi perusahaan ya, terutama misalnya garment gitu ya, garment itu paling banyak perubahan brand-brand gitu. Mereka paling membutuhkan supplier yang lebih banyak. Tetapi kalau seperti produk brand yang berjalan terus-menerus, misalnya nih TKPN, Taruna Kusuma, Melia, kemudian Zenku, produk-produk yang brandnya tidak berubah dan desainnya tidak berubah, berjalan lama, memang kita harus posisinya men-take over sebagian dari order dari supplier lama itu. Nah, tentu di sini nanti kita juga harus ada competitive advantage yang kita tawarkan kepada customer. Benefit apa customer mau order ke kita, itu menjadi hal yang penting ya. Tetapi ingat bahwa customer tetap membutuhkan supplier yang lebih banyak. Jadi mereka selalu akan welcome, mereka akan selalu welcome dengan kehadiran kita atau penawaran kerjasama dari kita. Itu yang harus dipegang teguh gitu ya. Oke, yang pertama prosesnya adalah kita sedapat mungkin ya, kita itu inquiry harga dulu. Harga yang dia dapat itu berapa? Dan kita bisa dapat data yang valid, itu penting. Ya, karena memang ada bagian pembelian mereka yang kadang-kadang suka ngebom juga gitu, ngebluff, harganya sekian, asal aja gitu. Nah, untuk itu kedekatan kita dengan calon customer ini sangat menentukan ya. Jadi di tingkat awal mungkin kita lebih bicara banyak hal mengenai bisnisnya, apa yang kita support dan segala macam. Kita jangan menyentuh dulu pembicaraan ke harga, karena itu kita membutuhkan nantinya informasi yang valid dari calon customer kita untuk bisa kita dapatkan informasi harga yang saat ini dia dapatkan gitu ya. Nah, tanyakan dulu harga yang didapat ke customer ya. Nah, ini butuh kepandaian tersendiri ya. Kemudian analisa kualitas produk kompetitor dan service. Jadi biasakan kita untuk minta sampel, kita lihat sampelnya dulu, lihat sampel ya. Jadi lihat sampelnya dulu seperti apa, kualitasnya dan segala macam. Mungkin kita tanya, kalau order biasanya berapa lama, ini service levelnya, kelancarannya bagaimana dan segala macam ya. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini memang kepandaian kita di dalam merebut simpati dan perhatian dari calon customer ini menjadi penting sekali. Ini membutuhkan kecerdasan emosional tertentu. Tidak semua orang bisa, tetapi bisa dilatih, yang penting bisa dipelajari ya. Kemudian habis itu analisa tingkat kompetisi harga. Jadi harga yang dia dapatkan itu
kita pelajari, terus kita lihat kompetisinya. Apakah wajar harga-harga yang masuk ke customer kita itu? Secara umum bagaimana? Jadi begini, ada sektor market garment itu mereka seperti terbentuk harga tertentu. Sektor laundry mereka terbentuk harga tertentu. Kemudian misalnya sektor mie kering atau makaroni, snack, itu mereka cenderung untuk terbentuk harga-harga tertentu gitu ya. Jadi kita bisa melihat, menganalisis tingkat kompetisi harganya, apakah harga itu sangat tajam di customer itu atau tidak. Nah, baru dari situ kita menentukan penawaran harga kita. Untuk masuk awal tidak selalu kita harus lebih murah, tidak selalu, tetapi tergantung situasi yang saat itu perlu kita terapkan itu bagaimana. Apakah kalau harganya sama kita bisa masuk atau harus lebih rendah? Ini menjadi sesuatu pertimbangan yang penting. Bisa juga karena harga ini kan goyang terus ya. Mungkin saat itu kita masuk dengan harga yang lebih rendah. Nah, nanti kebutuhan selanjutnya mungkin saja karena harganya itu bahan bakunya naik dan segala macam, ya kita harganya naik. Jadi harga ini dinamis. Jadi jangan terlalu worry juga kalau harga kita lebih rendah, itu akan selamanya lebih rendah. Karena nanti prinsipnya yang akan kita bangun dengan customer adalah value for money-nya, yaitu marketing mix. Delivery kita bagus, quality bagus, ya, koordinasi dengan customer bagus, komunikasi semua lancar, itu semua akan berpengaruh ke harga-harga yang bisa kita terapkan di customer. Nah, yang terakhir mengenai struktur harga, ya, bagaimana kita menerapkan harga jual ke customer, hitung-hitungannya bagaimana? Sebetulnya sama saja dan relatif sederhana juga, gitu ya. Jadi kalau kita bisa mendekati harga dalam satuan kilo saja, ya, dalam satuan kilo, yaitu harga biji plastik include PPN berapa, biaya tinta solvent berapa, ya, total biaya plastik dan brand berapa, kemudian perkiraan waste dan PS kita berapa persen, kita tambahkan sehingga total biaya materialnya adalah sekian. Mungkin ada biaya aksesoris, seal tape atau apa, ya. Kalau ini per kilo ya nanti berarti per kilo itu jadi berapa kantong, ya. Jadi seal tape-nya membutuhkan per kantong berapa, biaya seal tape per kantong berapa, maka per kilonya bisa dihitung juga, ya. Kemudian HPP ketemu, kemudian biaya produksi berapa per kilo. Oke. Misalnya kalau HD polos dan PP polos itu 7.000 kalau polosnya, ya. Terus nanti biaya yang lain-lain berapa, biaya produksi ini. Oke, kemudian GPF yang diinginkan, ya ini tentu kita tidak bisa menentukan atas dasar ekspektasi kita sendiri. Kita harus melihat tadi harga yang ada di supplier bagaimana, kompetisi harga di pasar bagaimana. Nah, baru kita bisa menerapkan kira-kira GPF yang kita targetkan berapa, ya. Kemudian ada, berarti ini harga jual exclude PPN sudah kita dapatkan, dan kemudian ditambahkan PPN, dan kita bisa menentukan harga jual include PPN. Untuk biaya tabung, ya, yang print foto, yaitu kita bebankan normal ke customer, kecuali ordernya dia besar sekali, kuantitinya misalnya
3 ton, 5 ton, nah itu nanti kita negosiasi lagi, mungkin kita kasih diskon atau bagaimana. Ya. Ini penting sih karena biasanya biaya tabung itu akan mengikat secara psikologis bahwa customer akan terus repeat ke kita gitu. Jadi ini harap diperhatikan. Oke, saya kira sampai sini dulu. Nanti untuk pengembangan lebih lanjut kita lakukan setelah kita terjun ke lapangan gitu. Oke, terima kasih.